Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai template pencatatan keuangan harian dari manajemen keuanganku. Di sini kita akan membahas fitur apa saja yang ada dalam template ini dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah kita membuka halaman petunjuk. Di halaman petunjuk ini adalah panduan tertulis bagaimana cara menggunakan template di sini, mulai dari cara menyalin dan bagaimana cara penggunaan di setiap halamannya. Kurang lebih ini versi tertulis dari video ini. Jadi silahkan jika teman-teman ingin yang lebih simpel dan cepat, teman-teman bisa baca di halaman petunjuk ini. Kalaupun tidak, silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum teman-teman bisa menggunakan template keuangan ini, yang harus teman-teman lakukan adalah menyalin atau menduplikasi template agar bisa digunakan. Karena tanpa disalin atau di-copy ke dalam Google Drive teman-teman, template ini tidak akan bisa digunakan. Nah, lalu bagaimana cara menyalinnya? Yang pertama, teman-teman pastikan sudah login ke dalam akun Google milik teman-teman. Karena kalau tanpa login nanti tidak bisa membuat salinan. Dan yang kedua, pastikan Google Drive teman-teman tidak penuh. Karena ada beberapa kasus yang menyebabkan gagal gara-gara Google Drive-nya penuh. Oke. Lalu cara menyalinnya adalah paling mudah adalah klik saja di sini. Di halaman petunjuk ada klik di sini untuk mengcopy file. Ini bisa diklik saja. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini, lalu tinggal make a copy atau buat salinan. Nah, ini akan langsung otomatis tercopy ke dalam Google teman-teman. Cara yang kedua, bila cara tersebut gagal atau tidak bisa, teman-teman bisa masuk ke dalam file, lalu make a copy atau membuat salinan. Nanti tinggal diklik saja. Nah, nanti muncul seperti ini. Tinggal make a copy atau buat salinan. Nah, ini juga akan langsung menyalin atau menduplikasi template ini ke dalam Google account teman-teman, sehingga nanti bisa teman-teman gunakan. Nah, mudah ya sampai sini. Oke, setelah mengcopy, lalu pastikan juga kita cek nih di setting, pada file setting. Ini pastikan lokasinya ada di Indonesia. Untuk format, untuk kebutuhan format, pastikan lokasinya ada di Indonesia dan time zone-nya GMT+7. Oke. Berikutnya dari banyak halaman ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah masuk ke halaman setup. Nah, ini adalah halaman untuk men-setup pertama kali dari template ini sebelum digunakan oleh teman-teman. Oke, di sini yang pertama untuk kategori ada expense dan income. Expense ini pengeluaran dan income ini pemasukan. Nah, yang ada di bawah sini adalah kategori-kategori yang ingin teman-teman gunakan dalam mengkategorikan pengeluaran. Sedangkan yang di income adalah mengkategorikan pemasukan. Berikutnya ada bagian uang cash dan akun bank. Nah, di sini akun-akun atau rekening apa saja yang ingin teman-teman gunakan dalam pencatatan keuangan atau yang teman-teman pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa ditulis ya dari uang cash, rekening bank, begitu juga digital wallet. Lalu di sini ada saldo awal. Nah, saldo awal ini apa? Jadi saldo awal ini adalah saldo yang ada di rekening teman-teman saat ini, agar pencatatan dan rekening yang sebenarnya itu bisa sesuai. Jadi misalkan teman-teman akan mencatat dari bulan November 2024. Nah, sekarang silahkan sebelum kita mulai mencatat, ini teman-teman periksa nih di rekening BCA-nya ada berapa, misalkan di rekening Mandirinya berapa. Itu tinggal masukkan sebagai saldo awal di sini. Nah, jadi ini saya sudah mengisi sebagai contoh. Lalu selanjutnya di sini ada laporan dan bulan. Nah, ini adalah bulan apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam laporan tahunan. Lalu ada planner kategori budget dan proyeksi. Nah, ini maksudnya adalah ini pengkategorian untuk perencanaan. Budget ini adalah anggaran pengeluaran, nanti dikategorikan terhadap kebutuhan, keinginan, tabungan, dan hutang. Lalu proyeksi ini untuk pemasukan, ini ada pemasukan aktif, pasif, dan lainnya. Nah, ini bisa teman-teman pelajari di ebook manajemen keuanganku.
Atau teman-teman cari tahu juga tentang budgeting 50-30-20 atau metode yang 4-3-2-1. Nah, itu silahkan dicari lebih banyak. Oke, segitu untuk halaman setup. Kita lanjut ke halaman berikutnya adalah halaman planner. Nah, halaman planner ini adalah halaman untuk melakukan perencanaan untuk pengeluaran dan pemasukan bulanan. Di sini yang pertama teman-teman harus isi adalah expense budget atau anggaran untuk pengeluaran. Sebagai contoh di sini saya akan mengisi misalkan agar mudah saja angkanya 10 juta. Lalu untuk prediksi income-nya sendiri ini juga sebesar 10 juta. Oke, jadi ini anggaran saya secara keseluruhan untuk pengeluaran dalam 1 bulan sebesar 10 juta. Begitu juga dengan proyeksi pendapatan saya dalam 1 bulan itu 10 juta. Oke, nah selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat ya, kita berangkat dari expense dulu, pengeluaran. Nah, di sini ada kategori yang sudah terisi secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi di sini. Ini akan terisi secara otomatis. Jadi misalkan contoh di sini dihapus, nanti di sini juga akan hilang. Nah, sebaliknya, jika teman-teman mengisi di setup, di sini akan otomatis terisi juga. Nah, yang bisa teman-teman edit adalah di bagian budget ini. Nah, budget ini adalah anggaran untuk setiap kategorinya. Kenapa kita harus punya anggaran setiap kategorinya? Karena nanti akan kita gunakan sebagai kontrol. Jadi misalkan kita punya jatah makan dan minum setiap bulannya adalah 1 juta atau 2 juta. Nah, nanti teman-teman dalam mencatat itu bisa tahu nih, misalkan pengeluaran sekarang sudah keluar sekitar 1,5 juta. Oh, berarti anggaran untuk makan ini saya masih punya sisa 500.000. Nah, begitu juga dengan untuk personal, misalkan untuk beli baju, untuk kebutuhan keluarga. Nah, kita jadi punya anggarannya terlebih dahulu, lalu kita mencatat pengeluarannya dan kita bisa mengontrolnya. Apakah pengeluaran yang kita keluarkan itu sudah melebihi batas atau masih dalam ambang batas, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan coba memberi contoh saja. Ini saya punya angka-angka ini sebagai contoh saja. Lalu yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkannya ke dalam kategori budget ya. Oke, jadi misalkan ini saya masukkan ke dalam kebutuhan, rumah itu kebutuhan, transportasi kebutuhan, telepon kebutuhan. Oke, sebagai contoh di sini saya sudah mencoba mengisinya untuk perencanaan keuangan yang akan saya buat. Oke, jadi di sini gunanya kategori itu adalah untuk membuat strategi perencanaan ya. Teman-teman bisa cari tahu ya tentang bagaimana membagi ke dalam 50-30-20 ataupun metode 4-3-2-1. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam setupnya saja. Nah, kebetulan saya menggunakan pembagian metode kebutuhan, keinginan, dan tabungan ini 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Nah, nanti angka di sini silahkan teman-teman sesuaikan. Lalu teman-teman bisa lihat grafiknya di sini ya, 50-30-20 itu untuk kontrolnya, dan di sini budget tersisa. Jadi misalkan di sini teman-teman belum mengisi, nah nanti teman-teman bisa tahu nih, oh dari budget 10 juta yang saya rencanakan, masih ada dana sebesar 300.000 untuk saya anggarkan. Oke, jadi saya masukkan ke dalam anggaran lainnya, misalkan 300.000 di sini. Nah, sehingga yang tersisa 0. Nah, begitu juga dengan income ya. Ini adalah gambaran proyeksi atau gambaran dari penghasilan yang teman-teman akan dapatkan dalam 1 bulan. Oke, jadi ini adalah nanti target yang akan teman-teman kejar. Oke, untuk perencanaan sampai di sini kita lanjut ke bagian pencatatan terlebih dahulu. Oke. Nah, pencatatan ini akan dibagi ke dalam setiap bulannya. Nah, ini bertujuan agar teman-teman lebih mudah dalam manage pencatatan. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada bulan Oktober, November di bagian kanan bawah. Desember, Januari saya sudah siapkan sampai Desember 2025. Oke, kita ambil contoh di bulan Oktober. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencatatnya?
Oke, di sini sudah ada contoh beberapa pencatatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama teman-teman harus catat adalah pada bagian tanggal. Di sini silakan klik 2 kali. Nah, ini akan muncul kalender seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan misalkan tanggal 31 Oktober. Nah, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa mengetiknya dengan cara memasukkan tanggalnya 31, garis miring bulannya, ini Oktober 10, garis miring tahunnya 2024. Nah, oke, jadi caranya ada dua ya, tadi menulis manual ataupun tinggal diklik 2 kali. Oke, jadi di sini contohnya adalah untuk eh, makan siang misalkan. Nah, lalu teman-teman tinggal memasukkan ke dalam kategorinya. Kategorinya misalkan makan dan minum, jumlahnya berapa? Oke, makan siang 35.000 misalkan. Selanjutnya, asal uang ini adalah rekening bank. Jadi contohnya membayarnya secara cash misalkan. Oke, berarti saya tinggal pilih uang cash. Nah, oke, selanjutnya begitu juga dengan pemasukan. Jadi teman-teman jika ada pemasukan di sini tinggal diklik saja tanggal 30. Lalu deskripsinya misalkan dapat bonus di tanggal 31. Ini masuknya dalam kategori apa? Oh, bonus. Uangnya berapa? Misalkan 500.000. Nah, ini masukkan ke dalam di transfernya misalkan bonusnya dimasukkan ke dalam rekening apa nih? Oke, di dalam rekening Mandiri misalkan. Nah, ini tinggal dipilih saja tujuan uangnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika baris pengisian untuk teman-teman ini sudah habis? Nah, jadi misalkan di November ini sudah mentok sampai bawah, ataupun di Oktober kita ambil contohnya sudah mentok sampai bawah. Nah, teman-teman bisa menambah baris dengan menambahkan angka di sini. Berapa banyak baris yang ingin teman-teman tambahkan? Misalkan sebagai contoh saya akan menambahkan 10 baris di sini. Tinggal add saja 10. Nah, nanti otomatis akan menambah seperti ini. Nah, terus kalau format garis-garisnya ingin seperti yang di atas bagaimana? Teman-teman tinggal blok saja di di baris terakhir yang masih ada garis-garisnya. Lalu tinggal di drag saja sampai bawah. Nah, ini otomatis formatnya akan tercopy. Mudah ya. Oke, berikutnya juga yang ingin saya beritahu adalah saat teman-teman menambahkan di setup ada expense ataupun income kategori yang baru, itu di sini secara format biasanya warnanya default atau berwarna abu-abu. Nah, teman-teman bisa mengedit warnanya di bagian edit button sini. Nanti di bagian sebelah kanan ini akan muncul, teman-teman bisa sesuaikan saja warnanya. Nah, yang lainnya juga bisa teman-teman ubah warnanya jika ingin. Oke, yang pasti sebisa mungkin jangan mengubah rumusnya, hanya bagian warnanya saja. Kalau sudah di done saja, apply to all, nanti akan otomatis akan berubah warnanya. Seperti itu. Oke, berikutnya pada bagian sini juga kita ada beberapa indikator yang bisa teman-teman manfaatkan. Yang pertama adalah ini adalah total pengeluaran bulan ini yang sudah dilakukan. Dari seluruh jumlah yang ada di sini, ini adalah totalnya sebesar 3.940.000. Ini adalah pengeluaran yang sudah teman-teman lakukan. Nah, begitu juga dengan pemasukan. Lalu di sini ada grafik. Nah, grafik ini untuk memperlihatkan pengeluaran yang dilakukan setiap harinya. Nah, ini teman-teman bisa tinggal diklik 2 kali saja kalau menggunakan PC. Nah, ini bisa melihat indikator nanti. Nah, seperti tanggalnya ya. Jadi ini kayak tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Nah, ini semua transaksi yang ada tanggal 5 ini akan dijumlahkan dan akan terlihat di sini. Begitu juga dengan pemasukan. Oke, lalu ada indikator batas pengeluaran. Nah, batas pengeluaran ini adalah total perencanaan yang teman-teman lakukan di planner. Nah, jadi di sini kan teman-teman punya anggaran per bulannya 10 juta. Lalu di bulan Oktober ini teman-teman sudah mengeluarkan sebesar 3.940.000. Nah, berarti teman-teman punya sisa budget sebesar 6.060.000. Nah, itu indikatornya ini akan terus maju, progresnya terisi semakin teman-teman banyak mengisi atau melakukan pengeluaran. Jadi nanti kelihatan nih, oh batas indikator saya masih banyak,
atau di tengah-tengah ataukah sudah mendekati limitnya atau batasnya. Oke ya, untuk pengeluaran dan pemasukan kurang lebih grafiknya sama. Jadi nanti untuk pencatatan berikutnya teman-teman silahkan ke bulan November, Desember, Januari, sampai seterusnya. Nah, yang ingin saya informasikan berikutnya bagaimana jika teman-teman ingin menambah tahun. Jadi misalkan sudah tahun 2026 dan teman-teman masih menggunakan template ini, ataupun misalkan ada halaman template yang terhapus ya, halaman bulannya. Nah, teman-teman bisa membuat halaman bulan itu dengan cara mengklik pada tombol segitiga atau klik kanan pada bulan Desember, lalu duplicate. Nah, nanti akan menghasilkan copy of December 2025. Nah, teman-teman ini tinggal merename saja dengan 3 huruf bulan pertama. Jadi misalkan ini Januari 2025. Oke, ini berwarna merah berarti ada nama yang sama. Itu tidak boleh ada nama yang sama karena kita harus membuatnya menjadi Januari 2026. Nah, ini tinggal enter saja. Lalu teman-teman tinggal merename di sini. Ini jadi Januari 2026. Nah, ini formatnya bahasa Indonesia yang di bawah sini ya. Ingat, hanya 3 huruf pertama saja. Oke, pastikan formatnya benar, karena jika formatnya tidak benar atau salah dalam penamaannya, itu akan menyebabkan datanya tidak akan terbaca di dalam halaman dashboard nantinya dan rekap tahunannya. Oke, untuk halaman pencatatan kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke halaman dashboard. Oke, di sini kita ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini digunakan sebagai analisis bulanan untuk pengeluaran dan pemasukan. Yang pertama adalah apa yang bisa diubah di halaman ini hanya di bagian sini saja ya, di bagian bulan. Di sini kita Oktober 2024. Nah, teman-teman ini jika ingin melihat untuk bulan November 2024, tinggal diklik 2 kali saja, lalu diganti ke tanggal 1 November 2024. Diklik. Nah, ini akan otomatis analisis yang dimunculkan adalah analisis bulan November. Begitu juga dengan bulan berikutnya. Jadi Januari tinggal diubah saja ke Januari 2025, Februari begitu juga seterusnya. Nah, lalu misalkan ada contoh seperti ini, saya ke bulan September lalu jadi error. Nah, ini kenapa? Karena kita tidak punya halaman pencatatan untuk bulan September. Nah, jadi itu mengakibatkan error. Makanya harus ada terlebih dahulu bulan pencatatannya, baru bisa kita munculkan di dalam dashboard. Nah, jadi kita misalkan kembali lagi ya ke bulan Oktober, klik 2 kali saja di nama bulan tadi, lalu pilih tanggal 1. Nah, ataupun kita bisa memasukkannya secara manual dengan cara ya diketik tanggalnya 01, bulannya 10 untuk Oktober, lalu tahunnya 2024. Nah, ini sama saja. Oke, di sini kita sudah memperlihatkan analisis bulanan untuk pengeluaran dan pemasukan di bulan Oktober 2024. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah cash flow yang kita punya. Nah, cash flow ini adalah income ataupun pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi selisih dari pemasukan dan pengeluaran sebesar 1.110.000, lalu income yang sudah dilakukan di bulan Oktober 5 juta sekian, lalu pengeluarannya sekian. Nah, di bawah kita bisa melihat grafik. Grafik ini memperlihatkan rasio pembagian pengeluaran berdasarkan kategorinya. Jadi sebesar 38% ini untuk pengeluaran rumah atau sebesar 1.500.000. Ini teman-teman bisa lihat. Begitu juga dengan pemasukan. Nah, lalu di bagian bawah ini memperlihatkan transaksinya ya, tadi berdasarkan kategori rumah, misalkan berapa banyak transaksi tersebut di dalam bulan tersebut. Jadi di dalam bulan Oktober ini kita sudah nanti bisa melihat ya untuk transaksi pengeluaran untuk rumah ini sebanyak 1 kali. Nah, misalkan contoh untuk makan ini kita sudah sebanyak 3 kali. Jadi nanti semua pengeluaran teman-teman akan terhitung berapa banyak transaksinya. Lalu juga jumlah pengeluarannya untuk setiap kategori ini juga bisa dilihat di sini.
Dan di sebelahnya ini ada budget, realisasi dan sisa. Nah, ini berdasarkan perencanaan yang sudah teman-teman lakukan. Jadi untuk makan dan minum tadi misalkan di sini ya kita sudah menganggarkan 1.300.000, baru keluar 115.000. Oke, berarti realisasinya baru 8,8%. Ini kita masih punya sisa untuk makan 1.100.000 sekian. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai kontrol untuk membatasi pengeluaran yang sudah teman-teman lakukan. Jadi misalkan untuk kebutuhan rumah ini sudah 100%, berarti kita sudah tidak punya budget yang dianggarkan. Nah, lalu ada contohnya misalkan untuk pembayaran hutang dan cicilan ini, karena kita anggarannya ini cuman 300.000, sedangkan kita melakukan pembayaran sebesar 1 juta, ini sudah over budget sebesar 700.000 ya, sudah minus 700.000 untuk anggaran di hutang dan cicilan. Oke, itu untuk pengeluaran. Begitu juga untuk pemasukan. Di pemasukan sama, ini ada kategorinya di sebelah sini, lalu ada banyak transaksinya, dan ini jumlah pemasukan yang teman-teman dapat untuk setiap kategorinya. Nah, realisasi ini juga adalah target yang harus teman-teman kejar. Jadi teman-teman sudah punya target dapat 500.000 dari pendapatan investasi, tapi progres sejauh ini masih nol. Nah, ini kan bisa digunakan untuk memantau di dalam keberjalanan bulan tersebut, baik pemasukan ataupun pengeluaran. Oke, semoga jelas sampai sini. Selanjutnya, ini bagian akun. Bagian akun ini adalah memperlihatkan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan akun rekening ataupun akun uang cash yang teman-teman punya. Jadi di sini bisa terlihat uang yang masuk ke rekening BCA misalkan sudah ada 3.100.000 yang keluar dari rekening ini sekian. Sedangkan uang cash yang masuk ke uang cash belum ada, belum pernah narik tunai mungkin, tapi pengeluarannya sudah ada sebesar 385.000. Nah, ini juga bisa terlihat saldonya. Nah, ini bukan saldo aktual yang teman-teman ada di rekening, tapi ini saldo yang dari transaksi yang teman-teman lakukan di bulan Oktober 2024. Oke, semoga mudah dipahami sampai sini. Selanjutnya kita akan melihat kepada bagian expense. Bagian expense ini adalah untuk melihat laporan, rekap, dan perhitungan dari pengeluaran setiap bulannya. Jadi kalau dashboard ini adalah detail setiap bulannya, expense ini adalah rekap tahunan, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi kita perlihatkan dulu yang pertama ada sama ya, ada cash flow, memperlihatkan income dan expense-nya berapa, selisihnya menjadi cash flow. Nah, ini catatan di bulan Oktober nanti akan terekap di sini. Begitu juga jika teman-teman nanti mencatat di bulan November, Desember, itu akan terekap pengeluarannya ke dalam sini. Nah, jadi manfaatnya nanti teman-teman bisa melihat pergerakan dari pengeluaran yang sudah teman-teman lakukan setiap bulannya. Jadi ya ini bulan Oktober, nanti bulan Novembernya berapa, itu akan memudahkan teman-teman dalam memonitor pengeluaran teman-teman setiap bulannya. Berikutnya juga pada halaman income kurang lebih sama seperti halaman expense tadi. Jika tadi pengeluaran, ini pemasukan. Pada kedua halaman ini tidak ada yang bisa teman-teman edit. Ini gunanya hanya untuk melihat saja, memonitor saja expense dan income yang sudah teman-teman lakukan. Nanti juga sama, di sini adalah pemasukan setiap bulannya. Total ini adalah rekap dari keseluruhan yang sudah teman-teman lakukan. Oke, karena November juga belum ada, nanti jika sudah ada akan masuk ke dalam sini. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke bagian akun. Nah, akun ini apa? Akun ini adalah untuk laporan rekap dan hitungan dari akun kas dan juga rekening bank. Nah, di bagian kiri sini bisa teman-teman lihat di sini ada contoh, ada list akun. Ini tidak perlu teman-teman isi karena ini akan otomatis terisi dari setup. Di sini ada data teraktual dari rekening yang teman-teman punya. Oke, berikutnya pada bagian chart ini akan memperlihatkan
sama ya, ini hanya penyajian bentuknya bar, ini hanya penyajian bentuknya donat atau lingkaran. Di sini teman-teman bisa melihat rekening mana yang memiliki proporsi lebih besar ya. Di sini eh, Mandiri, BNI, BCA terlihat proporsinya lebih besar, jadi persebaran uang teman-teman bisa dilihat di sana. Lalu di bagian bawah ini nanti rekap, teman-teman bisa melihat pergerakan total uang cash yang teman-teman punya setiap bulannya. Karena kita baru ada di Oktober, jadi eh, teman-teman baru bisa lihat sampai Oktober. Nah, nanti ngisi November nanti akan berubah menyesuaikan. Begitu juga Desember dan seterusnya. Di sini ada bagian awal. Ini adalah saldo awal yang teman-teman masukkan di bagian setup. Nah, berikutnya itu adalah perubahan saldo masing-masing rekening di setiap bulannya. Oke, yang penting berikutnya dan harus teman-teman ketahui adalah bagaimana cara melakukan transfer uang antar akun. Contohnya dari Bank BCA mau ditarik tunai sebesar 300.000, ya otomatis nanti saldo di Bank BCA ini berkurang sebesar 300.000, lalu uang cash bertambah sebesar 300.000. Ataupun mau transfer misalkan dari Bank BCA mau mindahin ke Bank Mandiri, soalnya Bank Mandiri ini untuk tabungan misalkan. Dari Bank BCA mau ditransfer 500.000 ke Bank Mandiri. Itu bagaimana cara pencatatannya? Yang harus teman-teman lakukan adalah masuk lagi ke halaman pencatatan. Kita contoh di bulan November saja. Jadi misalkan contohnya teman-teman dapat gaji di bulan November tanggal 1 jumlahnya 3 juta rupiah. Nah, di sini dimasukkan ke dalam rekening BCA. Lalu dari rekening BCA ini ingin teman-teman bagi misalkan 1 juta ke dalam Bank Mandiri dan 500.000 ditarik ke dalam bentuk tunai. Yang harus teman-teman lakukan yang pertama mencatat di dalam pengeluaran. Jadi misalkan melakukan transfernya juga dan penarikannya tanggal 1 juga ya. Kita pilih tanggal 1 November. Contohnya tarik tunai. Lalu masukkan jumlahnya 500.000. Nah, karena ini transfer antar akun, teman-teman tidak usah memasukkan kategori di sini. Jadi nggak usah dimasukin rumah atau apa. Ini tinggal delete saja, hapus, klik delete atau backspace ya. Ini biar tidak ada kategorinya. Nah, lalu asal uangnya ini ditarik dari BCA sebesar 500.000. Nah, lalu yang teman-teman harus lakukan adalah memasukkan di income ke dalam tujuannya adalah uang cash atau uang tunai. Jadi tadi ditarik dari BCA sebesar 500.000, lalu kita catat juga di dalam pemasukan. Di sini tulis juga tarik tunai, kategorinya tidak perlu dicatat, dicatat jumlahnya 500.000, dimasukkan ke dalam uang cash. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan transfer bank, berarti tarik tunai ke dalam bank BCA misalkan, lalu nanti ditransfernya ke rekening mana Mandiri, itu nanti tinggal dimasukkan Mandiri, seperti itu. Mudah ya. Nah, ini akan otomatis mengubah rekening teman-teman menyesuaikan dengan penarikan atau transfer yang sudah teman-teman lakukan. Berikutnya adalah penyesuaian di bagian sini. Jadi di halaman ini yang teman-teman bisa lakukan adalah melakukan penyesuaian. Penyesuaian itu apa? Penyesuaian ini dilakukan saat terjadi ketidaksesuaian antara rekening yang sebenarnya teman-teman punya dengan rekening yang ada di sini. Kenapa ketidaksesuaian ini terjadi? Itu disebabkan biasanya gara-gara kita lupa mencatat, misalkan. Jadi harusnya ada pengeluaran yang tercatat menggunakan uang cash atau rekening suatu bank. Gara-gara kita lupa mencatat, jadinya saldonya tidak sesuai dengan yang kita miliki. Atau misalkan uang cash di sini sebenarnya sudah saya gunakan beberapa kali untuk ya transportasi, untuk makan, untuk minum, tapi saya lupa mencatat dan uang cash yang sebenarnya ada di dompet saya itu sebesar 500.000, bukan 1.115.000. Nah, berarti terdapat perbedaan antara uang cash di sini dan uang cash yang sebenarnya. Nah, ini tinggal saya sesuaikan.
Jadi kalau sebenarnya 500.000 di sini 1.115.000 berarti ada perbedaan sebesar 615.000. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Jadi bedanya tadi kan minus ya, minus 615.000 rupiah. Nah, itu tinggal disesuaikan. Jadi otomatis rekening yang ada di dalam catatan sekarang ini akan sesuai dengan rekening bank yang teman-teman punya. Jika kedepannya teman-teman melakukan lupa pencatatan kembali sehingga saldonya tidak sesuai, silakan nanti disesuaikan angka penyesuaian ini sehingga saldo teman-teman yang teraktual itu bisa sesuai dengan saldo yang ada dalam pencatatan. Oke, teman-teman, kurang lebihnya tutorial untuk pembahasan fitur dan bagaimana cara menggunakannya. Sekian, semoga mudah dipahami. Jika ada masukan ataupun kritik ataupun ada yang ditanyakan, silakan hubungi kami di manajemenkeuanganku.com atau lewat Instagram manajemen keuanganku. Jangan lupa dengan memiliki catatan keuangan yang rapih itu banyak manfaatnya. Jadi setelah teman-teman ini mencatat, teman-teman bisa lebih mudah menganalisanya dan harus ingat mencatat keuangan itu adalah langkah awal dalam memiliki manajemen keuangan yang baik. Nah, lalu setelah melakukan pencatatan, teman-teman harus bisa membuat strategi apakah menabung dulu, berinvestasi dulu, atau apa yang harus teman-teman lakukan, berapa dana darurat yang harus siapkan. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya di pembahasan berikutnya di dalam ebook manajemen keuanganku. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.